Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Ini adalah kisah yang setua waktu. Ada seorang wanita cantik bernama Alexandra Pesik yang berusia 25 tahun. Dia menikah dengan pria yang bernama Joy Pesik. Dia juga sudah yakin telah menemukan pria impiannya. Tetapi bukannya malah mendapatkan kebahagiaan, malah dia mendapatkan kematian yang disebabkan oleh mertuanya sendiri yang bernama Jelka Pesik. Jadi begini ceritanya guys. Sebelum Alexandra bertemu dan menikah dengan suaminya, dia dikenal sebagai wanita yang menarik perhatian hampir semua laki-laki. Alexandra digambarkan sebagai gadis berambut pirang, berpostur tinggi, dan memiliki paras cantik yang imut. Orang tuanya tuh pindah ke pinggiran Vancouver setelah berimigrasi ke Kanada dari Yugoslavia. Dan dia mengatakan bahwa hubungan dengan keluarganya sangat dekat, terutama dengan ibunya. Pada tahun 1984, pada saat itu Alexandra sedang sibuk-sibuknya mengikuti berbagai kontes kecantikan dan dia juga memenangkan salah satu kontes Miss Burnaby 1984. Pada saat itu juga dia masih berusia 19 tahun. Dan dia juga mengikuti kontes Miss Kanada. Orang tuanya adalah kelas pekerja dan mereka ingin Alexandra mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan dan bertahan lama. Setelah lulus SMA, dia pun menjadi asisten dokter gigi dan bekerja di klinik gigi sepanjang minggunya. Dia kemudian menghabiskan sebagian besar akhir pekannya bersama ibunya, termasuk menghadiri open house rumah yang sedang dijual. Mereka pun bersama-sama bermimpi tentang masa depan dan memiliki rumah indah suatu hari nanti. Pada salah satu open house inilah Alexandra bertemu dengan calon ibu mertuanya. Pada saat itu Alexandra dan ibunya mendengar seorang wanita berbicara dalam bahasa Yugoslavia. Dan tidak lama kemudian mereka pun memberanikan diri untuk berkenalan dengannya. Dan wanita tersebut bernama Jelka Pesik dan keluarganya juga beremigrasi ke Kanada dari Yugoslavia. Tidak butuh lama untuk mereka dengan cepat rukun, karena latar belakang dan nilai-nilai keluarga mereka tuh sama. Jelka sering bercerita tentang keluarganya yang memiliki bengkel servis mobil. Dan kebetulan Alexandra menyebutkan bahwa mobilnya juga perlu segera diservis. Pada saat itu Jelka melihat peluang untuk menjodohkan putranya, yaitu Joy Pesik, dengan seorang wanita muda dari Yugoslavia yang cantik. Siapa yang tidak tertarik dengan kecantikannya Alexandra? Dia pun menyuruh Alexandra untuk datang ke bengkelnya dan nanti yang perbaiki mobilnya yaitu putranya si Joy Pesik. Pertemuan kebetulan antara Alexandra dan Jelka tersebutlah yang akan menghancurkan segala sesuatu yang berjalan baik selama ini dalam hidupnya Alexandra. Tetapi dia tidak tahu tentang semua itu pada saat dia membawa mobilnya ke bengkel mekanik keluarga Pesik. Dan dia juga pertama kali bertemu dengan putranya Jelka, yaitu Joy Pesik, yang pada saat itu masih berusia 27 tahun. Kesan pertamanya Joy di saat dia melihat pertama kali Alexandra, dia itu orangnya sangat manis. Dan dia juga adalah salah satu wanita tercantik yang pernah saya lihat. Tapi lebih dari itu, ternyata mereka punya banyak kecocokan, yaitu keduanya berasal dari keluarga tradisional Yugoslavia. Tidak lama kemudian, Joy pun mengajak Alexandra untuk pergi berkencan. Dan setelah hanya 1 bulan berpacaran, Joy pun mengajukan permintaan ke Alexandra untuk menikah dengannya. Ibunya Joy sangat gembira dengan kabar tersebut. Pada malam sebelum pernikahan, Alexandra hampir memutuskan untuk berhenti, karena Alexandra dan Jelka bertengkar tanpa henti selama perencanaan pernikahan. Dan puncaknya terjadi pertengkaran besar saat latihan makan malam. Teman-temannya Alexandra mencoba menenangkannya dan meyakinkan bahwa dia hanya mengalami kegelisahan sebelum menikah. Dan setelah itu semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, 11 Juni 1988, Alexandra dan Joy akhirnya menikah di Vancouver, di depan teman-teman dan keluarga mereka. Dikatakan sebagai hari indah yang berjalan sesuai rencana, tanpa banyak keluhan atau intervensi dari Jelka. Setelah hari besar itu usai, Alexandra dan Joy akan menghabiskan seminggu di Hawaii untuk berbulan madu.
Dan bagi pasangan tersebut, hal itu membuat semuanya menjadi sempurna. Ketika bulan madu berakhir, kehidupan Alexandra dan Joy di Vancouver pun menjadi sangat rumit. Ibu mertua Alexandra mulai mampir ke apartemen mereka dengan membawa hadiah-hadiah yang sebenarnya mengganggu Alexandra. Alexandra merasa sangat tidak nyaman dengan campur tangan ibu mertuanya. Tetapi kedamaian kembali datang ketika orang tua Joy menawarkan uang muka untuk pembelian rumah sebesar $100.000. Namun hadiah ini tidak hanya datang tanpa syarat. Mereka juga harus tinggal di rumah yang sudah dipilih oleh orang tua Joy, yang hanya berjarak 5 menit dari rumah keluarga Pesik. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil hadiah uang muka tersebut dan membeli rumah sesuai persyaratan mereka. Pada akhir tahun 1989, Alexandra mengandung seorang bayi laki-laki kecil dan bayi tersebut diberi nama Brandon. Pasangan ini sangat senang menyambut anak pertama mereka. Namun, kehadiran bayi tersebut membuat Joy merasa perlu melibatkan ibunya agar bisa terhubung ikatan nenek dengan cucunya. Namun, Jelka lagi-lagi mulai mengontrol perawatan bayi Brandon dan memberikan banyak nasihat yang tidak diminta. Hal tersebut juga membuat situasi menjadi sulit bagi Alexandra. Pada saat itu, Alexandra juga memberi ultimatum kepada suaminya yaitu Joy untuk bisa memutuskan hubungan dengan keluarganya dan memilih dia dan bayi mereka, atau mereka bisa pergi agar Joy bisa mempertahankan keluarga beracunnya. Dalam hatinya Alexandra tahu bahwa Joy tidak akan pernah bisa sepenuhnya memilih keluarga barunya dibandingkan orang tuanya. Dan pada saat 2 tahun pernikahan mereka, Alexandra pun mengajukan gugatan cerai. Lalu Joy dan keluarganya, terutama Jelka, kaget mendengar kabar tersebut. Joy sangat bersikeras mendapatkan hak asuh penuh atas Brandon dan rumahnya. Karena Joy juga dipengaruhi oleh keluarganya, dia berpikir ibunya juga merasa harus memiliki rumah tersebut karena telah mengeluarkan uang untuk DP rumahnya. Mereka juga tidak ingin Alexandra mendapatkan apapun, dan menurut mereka, perceraian adalah sebuah pengkhianatan. Tetapi tidak lama kemudian, Alexandra akhirnya menemukan pengacara untuk melawan suami dan mertuanya. Dan hasilnya, dia berhasil mendapatkan hak asuh penuh atas Brandon, tunjangan anak, dan sebagian dari rumah mereka. Lalu hal tersebut membuat keluarga Pesik marah. Alexandra mencoba melanjutkan hidupnya dengan merawat putranya dan tinggal bersama ibunya. Suatu hari, Alexandra menerima sebuah buku yang berjudul The Death of Cindy James. Buku itu ditulis oleh Neil Hall, dan isi buku tersebut adalah rincian semua teror yang dialami Cindy sebelum meninggal. Beberapa hari setelah menerima buku itu, Alexandra bersama seorang teman mendengar suara berderak dari luar dan melihat pohon di halaman depan Alexandra terbakar. Kejadian tersebut sangat mirip dengan apa yang dijelaskan di dalam buku. Hal-hal yang disorot dalam buku tersebut kini terjadi pada Alexandra. Dia pun takut karena merasa diawasi dan diikuti. Dia bahkan mengklaim bahwa keluarga Pesiklah yang menginginkannya mati. Karena keadaan semakin memburuk, akhirnya Alexandra memutuskan untuk menyewa penyelidik swasta bernama Ozzy Caban hanya untuk mencari tahu siapa yang menguntitnya. Dia mengatakan bahwa ada mobil putih yang sering mengikutinya kemana-mana, tetapi dia tidak tahu siapa orang tersebut. Lalu Alexandra pun memberikan nomor plat mobil putih tersebut kepada penyelidik swasta sehingga dia bisa memeriksa dan melacaknya. Pada tanggal 5 Agustus 1992, Alexandra dan rekan kerjanya yang bernama Bernice, mereka meninggalkan klinik gigi setelah bekerja sekitar jam 6 sore. Lalu mereka menuju ke mobil Alexandra karena Alexandra akan mengantar Bernice pulang. Bernice temannya masuk ke sisi penumpang mobil dan Alexandra masuk ke kursi pengemudi. Bernice menunduk untuk memasukkan tas olahraganya ke lantai di antara kedua kakinya. Dan saat itulah dia mendengar suara tembakan pertama. Tidak lama kemudian dia pun menundukkan kepalanya lagi ketika dia mendengar lebih banyak suara tembakan. Tidak lama kemudian dia mendengar roda mobil yang menjauh. Ketika dia mendongak lagi atau melihat ke atas,
Dia pun melihat Alexandra sudah tergeletak di tanah dalam keadaan akibat luka tembak di kepalanya. Dia pun berlari ke kantor gigi untuk menelepon 911. Alexandra sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya dia tidak pernah sadar dan dinyatakan meninggal pada usia 25 tahun. Oke guys, kita beralih ke penyelidikan polisi. Di lokasi kejadian, polisi menemukan kendaraan Alexandra dengan 4 lubang peluru di spakbor dan pintunya. Tetapi 2 peluru telah menembus kepala Alexandra. Penyelidik yakin senjata kaliber 380 lah yang digunakan untuk Alexandra. Mereka juga menemukan tagihan telepon lama di konsol mobil yang memiliki nomor plat tertulis di atasnya. Namun tidak jelas apa hubungannya. Penembakan ini terjadi di kawasan perumahan yang sangat ramai pada siang hari bolong, sehingga ada banyak saksi yang harus diwawancarai polisi. Seorang saksi terbukti sangat membantu. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang pria berkulit putih dengan rambut hitam duduk di dalam kendaraan berwarna merah di jalanan sekitar dan terlihat 3 jam sebelum penembakan. Saksi ini juga melihat seorang pria keluar dari mobil merah yang dia yakini mobil itu Camaro dan melepaskan 6 tembakan ke arah mobil Alexandra sebelum dia pergi. Nomor plat mobil tersebut tidak sesuai dengan plat nomor yang tertulis di bon. Namun plat tersebut cocok dengan Camaro merah yang dicuri beberapa hari sebelumnya. Seseorang telah mencuri kendaraan ini khusus untuk digunakan dalam penembakan. Saat berbicara dengan teman dan keluarganya, satu nama berulang kali disebutkan sebagai seorang yang harus mereka selidiki, yaitu mantan suaminya yang bernama Joy Pesci. Mereka baru-baru ini mengalami konflik perceraian dan hak asuh anak yang buruk. Jadi pasti ada motif di sana. Saat polisi berbicara dengan Joy, mereka menemukan bahwa dia tampak tenang meskipun mantan kekasihnya baru saja dibunuh. Tetapi Joy punya alibi. Pada saat itu dia sedang berada di kolam renang bersama putranya dan memiliki tanda terima untuk membuktikannya. Polisi tetap curiga meskipun Joy punya alibi. Teman-temannya mengatakan bahwa Alexandra yakin sedang dikuntit selama ini. Akhirnya penyelidik Ozzy memberitahu polisi setelah mengetahui apa yang terjadi pada Alexandra. Berikut ini adalah informasi yang didapatkan oleh Ozzy selama pengawasannya. Pada tanggal 5 Agustus, hari ketika Alexandra terbunuh, Ozzy sebenarnya sedang mengawasi Joy Pesci. Dia juga mencatat bahwa Joy menjemput anak itu pada jam 5 sore dan pergi ke kolam renang di daerah Burnaby. Jadi alibinya Joy memang benar. Dia juga mengawasi ibunya Joy, yaitu Jelka. Pada hari itu dia terlihat di luar bengkel pada saat penembakan. Artinya, baik Joy maupun Jelka bukanlah orang yang menarik pelatuknya. Tetapi pihak kepolisian memutuskan ada baiknya jika ada beberapa polisi yang menyamar mengikuti mereka untuk melihat apakah mereka melakukan hal yang lain yang dianggap mencurigakan. Ozzy pun memberikan gambaran dan nomor plat mobil putih yang diyakini Alexandra sering mengikutinya. Itu adalah nomor plat yang sama dengan yang ditemukan di mobil Alexandra yang tertulis di uang kertas lama. Ternyata benda itu kembali menjadi milik seorang pria bernama Milan Nenadik yang merupakan teman keluarga mereka. Bahkan dia menghadiri pernikahannya Alexandra dan Joy. Milan tidak memiliki banyak catatan kriminal dan polisi tidak yakin apakah dia terlibat dalam penembakan tersebut. Beberapa hari setelah penembakan, Camaro merah curian ditemukan terbengkalai di tempat parkir McDonald. Beberapa karyawan McDonald's yang menyaksikan mobil itu bahwa mereka melihat mobil merah itu berjalan sendiri karena ada 2 orang pria keluar dan melompat ke dalam mobil putih untuk melarikan diri. Mereka yakin bahwa mobil putih itu adalah mobil yang sama dengan milik Milan Nenadik yang telah mengikuti Alexandra selama ini sebelum Alexandra terbunuh. Di dalam mobil merah itu, polisi pun menemukan sidik telapak tangan di tuas persneling, sidik jari di plat nomor, dan rambut di jok penumpang. Ternyata sidik jari itu milik Lawrence Delorme. Dia dikenal sebagai pencuri mobil
dan juga kemungkinan besar dia adalah seorang pengemudi Camaro merah tersebut. Polisi akhirnya memutuskan untuk membuntuti kedua pria tersebut untuk mengetahui apa hubungan mereka dengan kasus pembunuhan Alexandra. Pada sore hari tanggal 10 Agustus, polisi yang sedang menyamar melihat Milan memasuki rumah keluarga Pesik. Tetapi tak lama kemudian, Jelka terlihat meninggalkan mobilnya dan pergi ke mal terdekat. Dia pun memarkir mobilnya di basement. Dan polisi juga melihat Milan duduk di kursi belakangnya. Rupa-rupanya, selama ini dia bersembunyi di sana sepanjang waktu. Tidak lama kemudian, Jelka dan Milan memasuki mal secara terpisah. Beberapa saat kemudian, mereka pun kembali ke mobil. Lalu Milan kembali ke lantai dan bersembunyi di tempat persembunyiannya. Dan mereka pun kembali ke rumah Jelka. Ketika mereka tiba, dan di saat Milan keluar dari kendaraan, dan para polisi pun memutuskan untuk melakukan penangkapan. Dan pada saat penangkapan, mereka pun menemukan uang tunai sebesar $30.000 dalam bentuk pecahan $100. Mereka menangkapnya atas dugaan pembunuhan Alexandra. Di dalam rumahnya mereka menemukan pistol di dalam tas dengan sekotak peluru. Tetapi 6 peluru telah hilang dan pistol itu sangat cocok dengan yang digunakan untuk membunuh Alexandra. Tetapi ada dugaan bahwa bukan hanya Milan orang yang menarik pelatuknya. Milan pun menunjuk seorang pria bernama David Segoviano. Tidak lama kemudian, polisi berbicara dengan pacar David. Dia juga mengatakan bahwa David telah bertingkah aneh dalam beberapa hari terakhir ini. Bahkan tiba-tiba David mencukur semua rambutnya. Pacarnya David setuju untuk disadap teleponnya agar pihak kepolisian bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari David tentang penembakan itu. Dan ternyata David pun benar-benar membocorkan rahasia tersebut kepada pacarnya. Akhirnya David mengaku sebagai orang yang menembak Alexandra. Dia juga menuding Lawrence Delermy sebagai pengemudi Camaro merah. Dan untuk melarikan diri, pengemudi mobil putihnya adalah Milan Nenadik. Dan dia juga menyebut Jelka Pesik sebagai dalang di balik semua kejadian itu, karena dia sangat membenci mantan menantunya. Pada tahun 1993, ketiga orang yang terlibat dalam penembakan tersebut, serta mantan ibu mertuanya Alexandra, yaitu Jelka Pesik, diadili atas pembunuhan Alexandra. Mereka semua dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maksimum untuk pembunuhan tingkat pertama di Kanada, yaitu 25 tahun penjara. Tidak akan pernah ada tuntutan yang diajukan terhadap mantan suaminya Alexandra, yaitu Joy Pesik, karena polisi tidak dapat membuktikan keterlibatannya. Tetapi selalu ada kecurigaan bahwa ia tahu lebih banyak daripada apa yang dikatakannya. Namun pada saat itu, ibu Alexandra berhasil mendapatkan hak asuh penuh atas bayi mereka, yaitu Brandon, yang mungkin merupakan hal terbaik baginya dan yang diinginkan juga oleh Alexandra. Pada tahun 2008, Jelka mengajukan permohonan pembebasan lebih awal, tetapi ditolak. Tidak banyak simpati yang diberikan kepada seorang wanita yang menantu perempuannya yang tidak bersalah sama sekali ditembak mati karena merasa dikhianati oleh perceraian pasangan tersebut. Oke guys, itulah cerita dari seorang mertua yang tega membunuh mantan menantunya sendiri gara-gara dia merasa overpower untuk mengontrol kehidupan pernikahan anaknya. Sudah banyak cerita kasus-kasus ini terjadi di luar negeri maupun di negara kita sendiri. Semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyebutan nama maupun tempat atau suku kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys.